Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Mustika dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang sosok seorang Embro dan Pipo. Dahulu kala, di sebuah desa ada dua orang sahabat yang bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah dua pemuda yang memiliki ambisi untuk menjadi orang terkaya di desa mereka. Mereka sering bicarakan tentang kekayaan dan gaya hidup yang ingin mereka miliki. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja kesempatan itu belum datang untuk mereka mewujudkan semua impian mereka. Mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru agar dapat mewujudkan impian mereka. Hingga pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air, dan kepala desa mereka mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengangkut air dari mata air ke penampungan desa. Embro dan Pipo menerimanya dengan senang hati. Mereka berpikir dengan pekerjaan ini mereka dapat mewujudkan semua impian mereka. Embro merasa puas dengan pekerjaannya kali ini, dan ia membuat ember dia menjadi lebih besar agar ia mendapatkan penghasilan yang lebih besar juga. Ia berpikir bahwa ia dapat mewujudkan impiannya untuk membeli sapi dan punya gubuk yang ia idam-idamkan selama ini dengan bekerja keras. Namun bedanya dengan Pipo, ia merasa tidak nyaman dengan pekerjaan mereka kali ini. Ia pikir ia harus mencari cara bagaimana ia dapat mendapatkan lebih banyak uang dengan cara yang lebih mudah. Pada suatu hari, ia mendapatkan sebuah gagasan untuk membuat saluran pipa dari mata air ke penampungan air di desa. Ia menyampaikan gagasan ini kepada Embro untuk bekerja sama, namun sayangnya Embro hanya menertawakan gagasan tersebut. Ia tetap bersikeras untuk mewujudkan impiannya dengan mengangkut air dengan ember dari mata air ke desa. Karena tekad dan keinginan Pipo, ia tetap bekerja keras dengan sendirinya. Ia mewujudkannya dengan sendirinya. Ia tetap melakukan pekerjaan tersebut. Namun di lain waktu, minggu dan di waktu luang, ia menggali tanah untuk membuat saluran pipa tersebut. Di bulan-bulan pertama hasilnya memang tidak terlihat, dan orang kampung pun menyambat dia dan menertawakan dia, dan Pipo dijuluki sebagai manusia si tukang saluran pipa. Pipo tidak merasa berkecil hati. Dia tetap mewujudkan impian dia itu. Beda halnya dengan Embro, kehidupan dia sudah beda dari dua kali lipat dari yang dulu. Ia sudah dapat mewujudkan impian dia dengan membeli sapi dan punya gubuk yang ia impikan dulu. Ia juga menghabiskan waktunya di bar. Namun sayangnya tanpa ia sadari, badannya terlihat bungkuk dan wajah letihnya pun terlihat. Ia tidak menyadari semakin harinya air yang ia bawa pun semakin dikit. Beda halnya dengan Pipo. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Ia dapat mewujudkan saluran pipanya tadi, ia dapat selesaikan, dan ia tidak bersusah payah untuk mengangkut air lagi dari mata air ke penampungan desa. Air itu akan mengalir tanpa hentinya. Walau ia tidur, berlibur, bahkan tidak ada di desa itu, penghasilan ia akan tetap jalan dengan saluran pipa tersebut. Ia merasa bangga dengan kerja keras dan tekadnya selama ini, karena dengan ini ia tidak usah untuk bersusah payah mengangkat air tersebut ke penampungan desa dengan berjalan kaki. Dari cerita Embro dan Pipo menggambarkan sebuah pekerjaan dalam kehidupan kita. Embro bekerja keras dengan membarterkan semua waktunya hanya untuk penghasilan. Sedangkan Pipo, ia tidak membarterkan semua waktunya hanya untuk dalam penghasilan. Ia membagi waktunya dan memiliki cara yang lebih baik dari si Embro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.